bingkai ini saya pandang perlu karena akan membawa saudara nanti kepada pemahaman yang kurang lebihnya bisa selaras sesuai dengan iman Kristiani kita. Baik, saya mulai begini. Nanti ada 5 poin A, B, C, D, E. Jadi pengantarnya begini. Eksistensi kita, keberadaan kita sebagai orang Katolik itu selalu diminta untuk mempertanggungjawabkan iman yang kita imani secara sadar, tetapi pertanggungjawabannya juga harus selalu dengan cara yang baik dan ramah, agar orang bisa mengerti apa yang menjadi pokok pengharapan kita. Nah, dalam pengantar ini saya masukkan ada 2 masalah, yakni masalah internal dan masalah eksternal. Rujukan biblikanya dalam Ibrani 13:8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam percakapan ini nanti implikasi praktisnya akan mengarahkan kita kepada yang pertama soal apologetika tentang pertanggungjawaban iman, tapi yang kedua juga tentang perspektif Katolik tentang siapakah Kristus bagi kita. Lalu ketiga juga ada problem soteriologis, apa artinya disebut dengan selamat. Lalu juga kita juga bisa nanti konsekuensi atau implikasinya ke problem eklesiologi tentang keberpakatan gereja bagi kita, sehingga keterlibatan masuk ke dalam proses hidup menggereja di paroki, di lingkungan juga menjadi konsekuensi dari percakapan sore hari ini. Selain eklesiologi juga nanti dengan sakramentologi, mengapa kita rumuskan dalam iman Katolik ada 7 sakramen yang menyertai awal hidup manusia Kristiani dari awal sampai terakhir dalam kebersatuan dengan hidup ilahi ini. Setelah ada sakramentologi, kemudian juga pasti akhirnya berbicara tentang siapakah manusia itu. Ada teologi antropologi. Teologi antropologi nanti kaitannya dengan eskatologi. Sehingga bagi saya perjumpaan sore hari ini merupakan perjumpaan yang menjadi titik tolak, sehingga saudara dengan mengerti hal-hal yang kita bahas pada sore hari ini, nanti ketika ada perbincangan lanjutannya bisa kemudian menangkap di mana letak kita berada, atau istilahnya posisi episteme kita, posisi keilmuan kita atau posisi sudut pandang kita. Pernyataan iman akan Yesus Kristus itu menimbulkan masalah eksternal ketika kita hidup bersama dengan orang-orang dari tradisi keagamaan lain. Jalan yang harus ditempuh itu sepertinya sulit. Namun kita harus melaluinya agar kita dapat beriman dengan sadar dan bertanggung jawab. Di mana posisi sulitnya? Sebab selama ini kalau saudara memperhatikan percakapan yang ada di channel-channel apapun juga, itu sebetulnya ada di 2 pernyataan yang semuanya bersifat identitas Yesus. Sungguh manusia, sungguh Allah dalam konteks iman Kristiani yang dinyatakan oleh gereja sebagai himpunan orang-orang yang ada di dalam pengalaman relasional yang menjadi saksi atas hidup, karya, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Nah, dari perspektif sungguh manusia, maka iman Kristiani harus dapat dipertanggungjawabkan secara historis
menurut metode penyelidikan ilmiah, historical method, harus dapat kemudian diuji atau diverifikasi atau kemudian dibuktikan dengan model-model penelitian metode historis. Tetapi ketika sudah berbicara sungguh Allah, datanya menjadi data teologis. Menurut Alkitab berdasarkan penafsiran orang Kristiani, theological method, sehingga bagi saya tidak ada kaitannya dengan orang-orang lain yang berusaha menafsirkan Alkitab Kristiani dalam sudut pandang mereka, karena sebagai seorang teolog itu tugas pertamanya adalah melayani gereja. Alkitab adalah buku iman. Maka ketika seorang teolog itu bertanggung jawab untuk melayani gereja, di situ ada yang namanya sensus fidei atau cita rasa iman. Kalau orang itu tidak hidup dalam komunitas gereja, dia tidak bisa untuk kemudian menemukan yang disebut dengan sensus fidei. Karena itu sensus fidei nanti akan sejalan dengan sensus ecclesiae. Apa yang diajarkan dinyatakan oleh gereja sebagai saksi atas pengalaman relasional bersama dengan Yesus. Sebab saya ini mengimani iman Katolik pertama-tama karena kebermaknaan gereja Katolik bagi saya. Dalam kebermaknaan gereja Katolik bagi saya itu, maka saya mencoba untuk kemudian mencari atau menemukan pemahaman yang kemudian bisa menjadi selaras dalam penghayatan iman sehari-hari. Nah, dengan mengingat apa? Pengalaman Yesus dan komunitas gereja awali itu ada jarak waktu. Ada 2000 tahun berjalan, di mana dalam dinamika historis berjalan itu, dalam pertemuan yang lalu saya membedakan antara konsep waktu yang bersifat kronologi diberikan adalah kerangka janji. Di mana kalau janji itu berarti ada saat ketika janji itu dipenuhi. Sehingga ketika dikatakan pemenuhan janji itu adalah langit dan bumi yang baru, maka itu bukan soal kehancuran, tetapi saat ketika Allah menciptakan ulang langit dan bumi yang baru. Yang seperti apa? Jelas dalam surat Roma dikatakan apa yang tidak pernah muncul dalam benak manusia, tidak pernah dilihat oleh mata manusia atau didengar oleh telinga manusia, itulah yang dinyatakan kelak bagi mereka yang hidupnya berpaut kepada Yesus yang disebut dengan awal dari sejarah baru ini. Nah, yang aspek ketiganya adalah ya mau tidak mau bahwa walaupun dikatakan waktu yang dinyatakan dalam iman ini waktu kairos, waktu ketika Tuhan bertindak, tapi secara insani manusiawi kita ada dalam kesadaran waktu kronologis, dalam waktu yang kita alami hari ini, saat ini. Lalu poin B-nya, kalau begitu ketika saya mengatakan ada percakapan hari ini mempunyai aspek tentang siapa Allah bagi kita orang Katolik, maka iman ini mempunyai akar mendalam dalam kesadaran orang zaman Yesus. Di mana kalau saudara membaca kitab Lukas, dalam Injil Lukas itu dikatakan Yesus menerangkan seluruh kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Maka akar-akar itu disadari, seperti misalnya dalam kitab Tobit, jika kita menempuh jalan kebenaran, Allah akan menyatakan diri melalui kehadiran seorang pengantara. Dalam kitab Ayub, Allah akan menyatakan dirinya sendiri demi tercapainya suatu maksud. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nanti dalam aspek iman Kristianinya kita menemukan Matius 1 Immanuel, yang berarti
Allah beserta kita dalam pengalaman gereja perdana atau pengalaman orang-orang Kristiani awali di Matius 28 akan kemudian berubah menjadi aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau pertama adalah Allah menyertai kita dalam Immanuel, maka dalam indikasi Matius 28, aku akan menyertai kamu pada akhir zaman. Jelas pernyataan dalam Matius 28 ini memiliki indikasi tentang siapa Allah dan kebermanaannya bagi orang-orang Kristiani awali itu. Yang ketiga, hamba Tuhan yang menderita. Di dalam kitab Yesaya pasal 52, 53 dan teks yang lain adalah gambaran orang benar yang setia. Dan di dalam perspektif janji pengharapan itu, Mazmur 121 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sehingga ketika pengalaman kematian menjadi pengalaman keterpisahan antara orang hidup dan orang mati, orang benar yang taat kepada Allah, dan di mana Allah adalah Allah orang hidup, maka dikatakan tidak mungkin kemudian dia akan dibiarkan tertidur atau berada dalam dunia orang-orang mati. Sehingga saudara dalam pernyataan tidak tertidur dan tidak terlelap dalam konteks Mazmur ini, kita bisa mengerti mengapa akhirnya kitab Mazmur menjadi buku doa, buku iman yang dihayati oleh gereja, karena Yesus di kayu salib pun dalam pernyataan Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ada di dalam konteks orang benar yang setia, bahwa dia tidak akan dibiarkan masuk ke dalam yang disebut dunia orang mati. Nanti kalau saudara mau bisa lihat juga di teks Perjanjian Lama tentang siapa hamba Tuhan itu. Nah, saudara, pertemuan yang terakhir kemarin bersama saya masih ingat. Lalu apa artinya kebenaran itu membebaskan? Kebenaran yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa Allah mengasihi manusia. Saya adalah orang yang dikasihi. Hidup orang Kristiani menghidupkan kembali hidup Kristus yang menyelamatkan dan yang membebaskan. Jadi ketika orang Kristiani dalam pengalaman kasih itu, dia melakukan perbuatan baik, itu bukan pertama-tama karena saya takut akan hukuman, tetapi karena saya meneladan menghidupkan kembali Kristus dalam diri saya. Kalau saya taat dalam ritual peribadahan, itu bukan karena saya takut hukuman, takut saya kemudian mendapat sisaan karena saya tidak taat, tapi karena saya mengalami pengalaman cinta. Karena saya mendapat pengalaman cinta, maka apapun yang saya kerjakan ini bukanlah sebuah transaksi antara Allah dan manusia atau manusia dengan Allah, tetapi ekspresi dari saya yang selalu ingin berada dalam relasi dengan yang ilahi melalui wajah Kristus yang gereja adalah saksinya. Sehingga di luar wajah gereja, ya dalam pengalaman Sensus Fidei ini, kita bisa mengerti apakah mungkin orang yang bukan Kristiani membuat sebuah teologi seperti ini. Saya katakan tidak bisa. Karena dasar dari berteologi adalah pelayanan atau sebuah layanan kepada hidup gereja. Cara gereja membuat relevan pengalaman 2000 tahun yang silam dalam relasi dengan Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Nah, dalam konteks itu saya mau mengambil contoh pada sore hari ini dalam pengalaman Allah yang menyejarah. Nanti saudara Bapak Ibu, dalam Allah yang menyejarah itu konteksnya dengan kristologi inkarnatif yang kemarin dalam pertemuan terakhir saya berikan ini. Makna
kelahiran Yesus, atau dalam Matius pasal 1 itu ada silsilah Yesus. Itu semua ada dalam konteks Allah yang menyejarah. Ini alasannya mengapa urutan kitab suci menurut tradisi Katolik terbagi menjadi 4. Kitab-kitab Taurat, lalu kitab-kitab sejarah, lalu kitab-kitab kenabian, setelah itu baru kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Berbeda dengan urutan kitab suci yang dipakai oleh tradisi Yahudi. Kenapa? Karena dalam perspektif iman Katolik, di dalam kitab-kitab sejarah inilah Gereja Katolik mau menyatakan kebermaknaan Allah yang menyejarah. Dan contoh yang saya ambil pada sore hari ini adalah Daud dan Yerusalem. Sekarang saya masuk. Daud dalam pengalaman kitab 2 Samuel, setelah Saul mati, kemudian tidak ada lagi dari keluarga Saul yang meneruskan tahta Saul, lalu Daud menjadi raja. Pertama, dia menjadi raja di Hebron, lalu kemudian dia menjadi raja atas seluruh bangsa Israel itu, lalu dia bertempat tinggal di Yerusalem. Nah, sekarang posisinya Daud sudah ada di Yerusalem. Dalam situasi kitab-kitab sejarah yang saya contohkan hari ini, dalam 2 Samuel pasal 7, Daud telah mencapai puncak kesadaran eksistensial tentang siapa dirinya dan siapa Tuhan Allah semesta alam, yang baginya adalah El Shaddai. El Shaddai artinya Allah yang maha besar, maha kuat, dan perkasa. Kesadaran itu diperkuat dengan janji Tuhan kepadanya. Maka dengan keyakinan penuh, majulah Daud berperang menyerang musuh-musuh Israel. Jadi ketika dia maju itu dalam doa, dalam keyakinan penyertaan, Daud berkata begini, "Ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu." Dari kalimat ini nanti konsekuensinya ke aspek sakramentologi tentang kebersatuan dengan gereja. Tapi nanti akan kita lihat nanti. Nah, dalam pusat kesejarahan itu ada kota Yerusalem. Acuan pertama kepada kota ini mungkin dalam Kejadian 14 ayat 18, di mana Melkisedek tercatat sebagai Raja Salem. Ketika bangsa Israel siap menyeberang sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian, kota ini disebut Gunung Yebus. Kota ini tidak pernah direbut ketika Kanaan ditaklukkan oleh Yosua dan tetap dikuasai oleh orang Kanaan sampai Daud menjadi raja. Tentara Daud menyerbu kota tersebut dan mendudukinya, dan Daud menjadikannya ibu kota. Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Israel sampai pada kematian Salomo. Salomo pengganti Daud membangun bait suci di Yerusalem, sehingga kota itu juga menjadi pusat keagamaan untuk ibadah menyembah Allah perjanjian. Jadi Allah yang menyatakan dirinya dalam perjanjian tadi, di mana Daud berkata, "Ingatlah dan tepatilah janji yang Kau ucapkan." Gitu loh. Maka janji yang diucapkan ini adalah janji yang harus digenapi, yang yakin akan ada penggenapannya. Gitu loh. Lalu sekarang dalam perspektif sejarah. Karena dosa ini berarti dalam konteks melepaskan relasi dengan Allah, berdosa berarti terputus relasinya, maka pada tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar Raja Babel mengepung kota ini dan menaklukkannya. Bait suci dihancurkan dan penduduk Yerusalem diangkut ke pembuangan Babel.
Yerusalem tinggal reruntuhan sampai sekitar tahun 516 dari Persia. Mereka diizinkan pulang dari pembuangan untuk membangun kembali kota Yerusalem dan Bait Suci. Pada zaman Perjanjian Baru, Yerusalem menjadi pusat pemerintahan dan kehidupan beragama orang Yahudi. Akan tetapi pada tahun 70 Masehi, setelah pemberontakan berkali-kali orang Yahudi terhadap pemerintah Roma, kota dan Bait Suci di Yerusalem ini dihancurkan kembali. Dalam perspektif historis itu loh. Maka pertanyaannya, ketika hal yang bersifat sejarah duniawi ini hancur, orang akan kembali kemudian memberi makna. Kalau yang sejarah duniawi, sejarah insani hancur, tentu ada sesuatu yang tidak lagi bersifat insani, yang perlu dimaklumkan atau yang perlu diwartakan sebagai sebuah penemuan atau sebuah indikasi dari Allah yang bertindak. Karena dalam kesadaran Allah bertindak, Mazmur 121 tadi yang dikatakan sungguh tidak pernah tidur, tidak pernah tertidurlah Allah penjaga Israel. Kalau yang perkara duniawi, perkara insani, perkara historis, material ini hancur berkali-kali, kan pertanyaannya ada apa di balik itu semua? Allah yang bertindak, yang selalu hadir, tidak pernah tertidur itu, apakah ada pesan baru? Nah, saudara, dalam konteks ada apa itu, saya sekarang mau masuk ke dalam pemaknaannya. Nanti sampai kepada pemaknaan iman Kristiani kita. Tetapi sebelumnya, dalam konteks buku-buku atau kitab-kitab historis, bagian kedua dalam Perjanjian Lama, saya masuk dulu ini. Makna Yerusalem bagi Perjanjian Lama. Ketika Allah mengulang hukumnya dengan bangsa Israel di perbatasan Kanaan, Ia bernubuat melalui Musa bahwa pada suatu saat di masa depan Ia akan memilih suatu tempat untuk membuat atau menegakkan namanya. Tempat tersebut adalah kota Yerusalem, di mana Bait Suci Allah yang hidup dibangun. Oleh karena itu Yerusalem dinamakan kota yang kudus, kota Allah, kota Tuhan. 3 kali setahun semua laki-laki Israel diwajibkan menuju ke Yerusalem untuk menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Latar belakang ini menjadi alasan latar belakang kewajiban orang Katolik untuk hadir di gereja pada perayaan hari Minggu, bukan perkara merayakan hari Minggunya saja, tetapi kehadiran di gereja, ada di dalam persekutuan komunitas gerejawi. Ini dampak atau konsekuensi eklesiologi dari pertemuan sore hari ini yang kita bisa maklumi, kita pahami. Yang kedua, Yerusalem menjadi kota tempat Allah menyatakan firman-Nya kepada umat-Nya, di mana disebut Yerusalem adalah lembah penglihatan. Yesaya 22 ayat 1. Kalau nanti pengalaman Yesus disalib di kota Yerusalem, maka saya meneruskan indikasi yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau ini perkara jasmania, perkara duniawi atau perkara insani, berkali-kali terjadi perusakan, kehancuran. Lalu ketika Yesus mati, disalib, sengsara, wafat, dan bangkit di Yerusalem, tentu ada sebuah pengalaman yang harus diberi makna ulang dalam pengalaman jemaat ini, dalam pengalaman gereja awali ini. Nah, dalam pengalaman gereja yang menyejarah, berdasarkan pengalaman historis gereja pertama, maka dalam Perjanjian Lama kita bisa nanti tarik konsekuensinya dalam eklesiologi Perjanjian Baru, di mana dalam Perjanjian Lama dikatakan Yerusalem menjadi tempat di mana Allah memerintah umatnya Israel. Jadi ketika bangsa Israel berdoa, mereka diperintahkan untuk berdoa menghadap
Yerusalem, gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem melambangkan Tuhan yang mengelilingi umatnya dalam kesetiaan yang kekal. Nanti kalau saudara membaca Mazmur 121 ayat 1, ketika mataku kuarahkan memandang ke gunung-gunung itu, kepada siapa aku harus meminta pertolongan dulu. Lalu pernyataan iman, pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh tidak pernah tertidur, tidak tertidurlah Allah penjaga Israel. Oleh karena itu, pada hakikatnya Yerusalem merupakan lambang dari segala sesuatu yang diharapkan Allah untuk umatnya. Manakala umat Allah berada di Yerusalem, mereka harus ingat akan kuasa Allah yang memerintah mereka, kekudusannya, kesetiaannya kepada umatnya, dan komitmen kekalnya untuk menjadi Tuhan Allah mereka. Maka saudara, ketika kemarin dalam perjumpaan sebelum ini saya mengatakan Allah adalah kasih, maka pasti sudah dalam pengalaman gereja perdana dalam rumusan surat Yohanes yang pertama, Allah adalah kasih. Iman Trinitas itu adalah memang iman yang bersifat awali. Bahwa tidak mungkin orang bisa menyatakan kasih kalau tidak ada dalam sebuah pengalaman interpersonal atau pengalaman intrarelasional dalam diri yang ilahi itu. Jadi ini tadi yang saya katakan konsep atau konsekuensi dari iman Kristiani tentang siapa Allah dalam iman Trinitas itu. Yang ketiga, pemaknaan perjanjian lama. Ketika umat Allah lalai dan merusak hubungan melalui penyembahan berhala terus-menerus dan penolakan untuk menaati perintah-perintahnya, Tuhan mengizinkan orang Babel membinasakan Yerusalem bersama dengan bait sucinya. Sehingga kalau Anda membaca kitab-kitab sejarah, pembebasan atau boleh pulangnya mereka yang dibawa ke pembuangan Babel, maka dalam perspektif historis ini, penulis kitab suci mengatakan bahwa memang Allah memakai raja Persia itu sebagai alatnya untuk membawa pulang kembali orang-orang Israel ke tanah yang dijanjikannya. Itu alasan saya atau alasan gereja Katolik mengapa membagi menjadi 4 bagian kitab suci perjanjian lama. Karena dalam perspektif historis itu mau ditunjukkan Allah yang menyejarah. Dengan membiarkan pemusnahan atas tanda atau lambang kehadirannya di situ, yakni kerajaan bait Allah, di situ Allah sedang menunjukkan bahwa dia sendiri yang sedang mengundurkan diri dari umatnya. Inilah kemudian kan pertanyaan logisnya, kalau yang sejarawi atau yang duniawi, yang material itu dihancurkan, tentu ada sesuatu di balik peristiwa itu yang perlu diberi makna baru. Apa yang terjadi ya dulu? Perhatikan bahwa janji Allah mengenai perjanjian kekal dengan umatnya senantiasa bergantung pada ketaatan mereka kepada perintah dan kehendaknya. Jadi penghancuran tersebut harus dilihat sebagai peringatan keras. Sesungguhnya mereka harus tetap setia kepadanya apabila mereka terus ingin menerima berkat dan janjinya. Saya menerangkan di pertemuan sebelumnya tentang mengapa aspek sakramentologi, mengapa aspek baptis perlu menjadi sebuah penekanan ketika kita membaca perspektif sejarah dalam Matius pasal 21, silsilah Yesus. Karena dalam aspek baptis itu pertama-tama dengan baptis orang menjadi bagian dari hidupnya Kristus. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Kalau Kristus adalah dia yang taat kepada hukum, karena pada hari ke-8 dia disunat,
dan dia adalah yang menyatakan ketaatannya itu sampai titik akhir kematiannya, maka kebersatuan dengan Sang Kristus dalam gereja menjadi ukuran bahwa janji yang akan digenapi itu akan terlaksana. Nah sekarang, setelah saya memperlihatkan makna Bait Allah, makna Yerusalem, makna Raja dalam kehadiran Daud dalam kitab-kitab sejarah, saya beri contoh dalam 2 Samuel. Sekarang saya ambil kaitannya atau saya masuk ke dalam alam berpikir perjanjian baru. Relasi Yerusalem, Raja, Bait Allah. Contoh untuk kali ini adalah Mazmur 110. Mazmur ini berkaitan erat dengan studi sistematika kristologis yang merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca Perjanjian Lama, maka ketika kata Tuhan dirujuk, itu berarti Tuhan Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi, dalam kisah penciptaan. Namun, dalam pengalaman perjanjian baru, ketika saya mengatakan Tuhan, gereja perdana memindah rujukan Tuhan itu kepada pengalaman relasional Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai Sang Kristus. Sehingga kalau kata Allah kita nyatakan, maka dalam benak pengalaman perjanjian baru, ketika sapaan ya Tuhan Allah, maka rujukan perjanjian baru kepada Allah Bapa. Nah ini pengalaman gereja awali dalam perjumpaan dengan istilah atau term Tuhan dan Allah. Jika Yesus yang dimaksudkan dalam ayat ini, Mazmur 110, ketika Yesus bertanya, bagaimana Daud dalam tuntunan roh memanggil dia Tuhan? Maka untuk membuktikan bahwa Daud melakukannya, Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku. Maka dalam percakapan Yesus itu, bagaimana mungkin Daud berkata, Tuhan Allah itu juga sekaligus adalah keturunannya. Di sini problem teologi yang mau diangkat, atau yang akan saya angkat dalam bagian E ini. Mengapa tadi saya mengatakan, ketika perjanjian lama dan perjanjian baru harus dibedakan ketika orang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan ketika orang menyebut sebutan Allah, Tuhan Allah yang kita rujuk sebagai Bapa. Pernyataan dalam Mazmur 110 tadi adalah nubuatan tentang kejayaan Sang Mesias yang akan datang. Kristus adalah anak Daud sejauh menyangkut kemanusiaannya. Tetapi dia juga adalah anak Allah, menyangkut dalam pengalaman teologi atau perspektif teologisnya. Sehingga saudara, ketika tadi saya memberi teks ini, di situ loh kesulitannya. Mengapa orang tidak bisa atau orang tidak boleh mencampur saja atau mencampur adukkan, menafsirkan otak-atik gaduk, atau mencocok-cocokkan, karena memang berbeda perspektifnya. Pengalaman historical metodenya harus dinyatakan dalam metode empirik tentang sungguh manusia. Dia memang sejarah itu ada, dapat dibuktikan, dapat dirujuk dalam teks-teks yang tertulis atau teks-teks yang dinyatakan dalam hasil penelitian sejarah. Tetapi kalau dia bukan orang Kristiani, tidak bisa dia membuat penafsiran untuk menafsirkan iman Kristiani, yang dia nggak yakini, nggak imani kok. Jadi dengan theological method itu hanya orang Kristiani yang kemudian bagi saya yang punya hak untuk membuat sebuah penafsiran. Persis seperti ketika Tertullianus bertanya kepada orang-orang yang disebut beda atau sesat, apa hakmu itu loh? Menyebut dirimu sebagai warga gereja.
Tertullianus dalam judul buku yang disebut Prescriptio, coba kamu tunjukkan apa hakmu itu loh. Bahwa kamu memang punya kaitan suksesi. Kami di Yerusalem, kami di Alexandria ada Markus, di Antioquia ada para rasul, para murid, di Roma ada Petrus dan Paulus dulu. Sekarang coba tunjukkan silsilah atau garis urutan itu loh. Kalau memang kamu sungguh mau mengklaim bahwa kamu adalah warga gereja dan berhak atas janji itu. Itu ketika Tertullianus memakai implementasi historical method atas klaim teologi. Nah, saudara, sekarang dengan keterangan itu saya lebih bisa menerangkan kepada Anda bahwa memang ya berbeda metode untuk penjelasannya dan tidak bisa orang memakai otak-atik gaduk saja tanpa mengingat ada pengalaman 2000 tahun yang silam orang-orang dari gereja awali atau para murid Yesus yang ada dalam kasanah iman orang-orang Yahudi. Mazmur 110 dalam definisinya adalah Mazmur kerajaan. Di luar klasifikasi dasar itu ada variasi yang dalam penafsiran puisi singkat itu. Mazmur itu kemungkinan besar berasal dari Yerusalem dan zaman kerajaan Daud. Mazmur 110 muncul setelah monarki Daud dalam Mazmur 89. Dan dalam arti tertentu menegaskan kembali harapan kerajaan. Dan kalau tadi mengapa saya ambil ini cuma contoh, ada beberapa mazmur lain yang memang dalam genre atau dalam klasifikasi disebut sebagai mazmur raja. Ada Mazmur 2, 18, dan seterusnya sampai Mazmur 144 yang dimulai dengan Haleluya, Haleluya, Haleluya 3 kali. Sebenarnya kalau dikatakan begini, secara sekilas antara Mazmur Raja dan Mazmur Mesias tidak terlihat perbedaan di antara keduanya. Sebab ketika berbicara tentang Sang Mesias dalam perspektif Perjanjian Lama, seluruhnya akan merujuk kepada sebuah kerajaan di mana Sang Mesias yang akan memerintah sebagai raja yang tak terkalahkan. Saya perlu memberikan dasar untuk pertemuan kristologi pada pertemuan akan datang. Dalam pertemuan sore hari ini, dalam konteks ini, saya tidak bisa menerangkan tentang Yesus sebagai Sang Mesias, Isa sebagai Sang Masehi, kalau saudara tidak mengikuti pertemuan sore hari ini. Bagaimana iman Kristiani awali ada dalam konteks yang saya terangkan ini. Namun ketika dicermati secara seksama akan terlihat sebuah perbedaan di antara Mazmur Raja dan Mazmur Mesias. Mazmur Mesianik yang diwartakan menampilkan sosok raja yang tidak lazim bagi bangsa Israel. Sebab raja tersebut memiliki atribut ganda. Selain sebagai raja, Sang Mesias yang memiliki jabat, selain sebagai sang raja, Sang Mesias yang ditampilkan memiliki jabatan sebagai imam. Seperti diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 110 ayat 4. Tidak pernah ada dalam sejarah perjalanan bangsa Israel seorang raja sekaligus menjadi seorang imam. Maka kalau saudara membaca implikasi eklesiologinya, nanti saudara bisa melihat nanti dalam pengalaman sakramental atau sakramentologi, misalnya kitab Ibrani. Imam agung kita adalah imam agung yang sudah melintasi kemah dunia dan masuk ke dalam kemah ilahi, di mana dia adalah pemimpin raja yang membawa kita menyeberangi. Kalau Musa dulu sebagai raja, dia memimpin orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, maka Yesus sebagai Musa yang baru, Injil Matius, dia bukan cuma membawa kita sebagai raja menyeberangi tanah kehidupan, tetapi dia yang sudah melintasi kemah kehidupan melalui kematiannya ke dalam hidup yang sejati.
hidup yang ada dalam persatuan dengan sang hidup itu. Bahkan dalam standar keimamannya disejajarkan dengan keimaman Melkisedek. Maka kalau saudara kemudian menangkap, lihatlah Imam Agung, Kristus yang disebut sebagai Imam Agung yang membawa nama Melkisedek, di mana Melkisedek disebut tidak berayah dan tidak beribu, dia berasal dari keabadian. Saudara bisa memahami sekarang mengapa dalam Injil Yohanes iman gereja awali mengangkat yang disebut dengan praeksistensi Yesus yang sudah ada, Allah yang menjadi manusia dalam pembukaan Injil Yohanes pasal 1, terutama ayat 1 sampai ayat 18. Melkisedek disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Inilah yang menjadi perbedaan antara Mazmur Raja dan Mazmur Mesianik berkaitan dengan gelar yang akan disandang Sang Mesias sebagai Raja dan Imam. Selain itu, Mazmur Mesianik, jadi Mazmur 110, mencirikan sebuah karakteristik Raja yang khas, membenci dosa, penuh kebaikan. Nanti dalam pengalaman Injil Yohanes pasal 11, Yesus yang berjumpa dengan perempuan yang ditangkap berzina. Hai perempuan, di mana orang-orang yang akan menghukum kamu? Gitu loh. Tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun juga tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka figur orang yang membenci dosa dan penuh kebaikan ditampilkan dalam Injil Yohanes pasal 11 tadi. Lalu kesetiaan dan kasih itu ditampilkan dalam identitas raja, sifat Allah, Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan penuh dengan kesetiaan. Maka ketika dalam percakapan, kalau kamu menolak sang putra manusia, dia akan juga menolak kamu. Kalau kamu tidak setia, dia tidak bisa. Dia akan tetap setia. Sebab substansinya adalah dia adalah Allah yang setia. Nanti dirumuskan dalam Matius 28, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sehingga dalam konteks siapakah manusia, dalam teologi antropologi atau tentang kebermaknaan manusia di hadapan Allah itu, manusia adalah dia yang dicintai dalam kebermaknaan hidupnya hari ini. Itulah alasan kita mengapa nanti dalam konsekuensi praktisnya kita memiliki yang namanya ajaran sosial gereja atau ajaran sosial Katolik. Maka saudara, frase duduklah di sebelah kananku, nanti dalam kredo, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, itu tidak berarti yang disebut dengan Theotelos atau Allah, ada Allah yang kedua, sehingga lalu orang menuduh kita orang Kristiani itu punya banyak Allah. Bukan, konteksnya bukan dalam percakapan tentang jumlah kuantitatif, tetapi dalam hal yang disebut pengalaman iman tentang posisi kerajaan Sang Mesias yang tak tergoyahkan. Sebab dia menguasai hidup dan menguasai seluruh yang ada dalam hidup itu. Memang saudara, dalam rujukan posisinya memang kanan Allah itu merujuk pada posisi istana Daud dan bait Allah. Istana Daud ada di sebelah kanan bait Allah memang, Daud sebagai raja. Tetapi tadi saya katakan kepada Anda, kekasan mengapa Mazmur Mesianik ini dipakai di dalam percakapan perjanjian baru untuk mengatakan bahwa Sang Mesias Raja itu sekaligus juga imam, kekasan dari iman perjanjian baru. Dia membawa pembebasan. Kenapa kebenaran itu membebaskan? Sebab apapun yang bersifat relasional
hari ini dengan yang ilahi bukan sebuah transaksi. Saya adalah orang yang pertama-tama menerima kemurahan hati. Maka apapun yang saya kerjakan dalam hidup ini adalah sebagai ucapan syukur saya. Kalau saya mengalami pengalaman kasih itu, bahwa saya menjadi seorang imam, pertama-tama bukan karena saya tidak punya kerjaan atau saya kurang makan, lalu saya butuh tempat di mana saya bisa cari makan, bukan. Tetapi karena saya mengucap syukur atas bahwa saya boleh mengenal iman kepada Tuhan Yesus ini. Atas iman ini lalu saya mau menyerahkan hidup saya sebagai imam, bahwa kehadiran imam adalah sebuah ekspresi eksplisit aku menyertai kamu sampai akhir zaman, sehingga ketika pengalaman sakramentologi, inilah tubuhku, imam yang merayakan Ekaristi dan menyatakan kepada anggota gereja, tubuh Kristus, itu adalah bukti eksplisit konkret tentang penyertaan Kristus kepada gerejanya, dan imam menghadirkan penyertaan itu. Itulah sebabnya dalam iman Katolik kebermaknaan hidup seorang imam sungguh menjadi nyata. Jadi saudara, kalau memang untuk saudara kalau ada pekan panggilan, dorongan ajakan untuk menjadi imam, ada dalam konteks ini, kehadiran saudara dalam perbuatan kasih itu nanti diterjemahkan dalam Matius 25:40. Apapun yang kamu nyatakan kepada saudaraku yang paling hina itu, kamu nyatakan untuk aku itu loh. Saya yang ingin menemukan wajah Kristus di dalam pengalaman perjumpaan dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang diabaikan. Dan kalau saudara masuk ke dalam pengalaman para religius biarawan dan biarawati, para religius biarawan biarawati itu adalah sebuah tanda tentang hidup yang dijanjikan. Kenapa? Karena dalam pernyataan Yesus ketika orang Saduki bertanya tentang satu orang perempuan yang menikahi 7 laki-laki, siapa yang akan menjadi suami bagi perempuan ini ketika akhir zaman itu dinyatakan? Yesus mengatakan, kamu goblok gitu loh, kamu tidak ngerti isi kitab suci. Sebab kamu tetap memandang aspek lahiriah, aspek duniawi, aspek yang bersifat insani. Sebab nanti kerajaan Allah itu bukan seperti yang kamu pikirkan itu loh. Ketika hari baru itu dinyatakan, nanti orang akan hidup sebagai anak-anak Allah, di mana semua adalah saudara. Maka para religius biarawati adalah sebuah saksi, adalah sebuah tanda tentang hidup baru yang akan dinyatakan. Semua adalah saudara. Karena itu mereka berbagi harta benda, berbagi kepemilikan, lalu berbagi hidup bersama dalam yang disebut komunitas. Nah, sekarang saya masuk ke dalam pengalaman perjanjian barunya. Makna bagi umat perjanjian baru. Yerusalem adalah tempat permulaan kekristenan. Di Yerusalem, Yesus Kristus disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Juga di Yerusalem, Kristus yang dimuliakan mencurahkan Roh Kudus atas para muridnya pada hari Pentakosta. Dari kota itu, amanat Injil Yesus Kristus menyebar hingga ke ujung-ujung bumi. Gereja di Yerusalem menjadi gereja induk pertama dan gereja para rasul. Ketika muncul pertentangan pendapat mengenai apakah orang bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus harus disunat, di Yerusalem lah konsili pertama diadakan untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga kalau saudara mengatakan, disinilah aspek nanti mengapa magisterium penting. Sebab saudara harus ingat, ketika Petrus berkata, adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami gitu loh. Artinya itu bukan cuma Petrus sendiri, tetapi siapa? Para rasul yang berkumpul. Dan atas Roh Kudus, atas keputusan Roh Kudus dan keputusan kami.
Di sini ada aspek hierarki, di mana dalam hierarki itu dinyatakan nanti adalah aspek suksesi, penumpangan tangan. Sama seperti ketika jemaat atau gereja Antioquia menumpangkan tangan ke atas Paulus dan Barnabas ketika mereka diutus, lalu Paulus menumpangkan tangan kepada para muridnya dalam suksesi itu, lalu kita memiliki yang disebut ketidakterputusan suksesi antara jemaat rasuli dengan suksesi apostolik yang diterima oleh para uskup hari ini dalam gereja Katolik, uskup-uskupan Agung Semarang, uskup-uskupan Surabaya, uskup-uskupan Malang, dan seterusnya, yang bersatu di dalam kebersamaan apostolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus hari ini. Para penulis kitab Perjanjian Baru menerima banyak makna Perjanjian Lama untuk Yerusalem, tetapi mengubah penerapannya dari kota duniawi menjadi kota surgawi. Ini yang saya maksud tadi. Kalau Yerusalem berkali-kali dihancurkan itu loh, tentu orang punya indikasi, tentu bukan perkara-perkara duniawi atau yang bersifat material, tentu harus ada pemaknaan ulang untuk kemudian menemukan arti sesungguhnya dari firman Tuhan. Mengapa, saudara? Sebab saya katakan dalam pertemuan yang lalu, kitab suci itu adalah buku iman, dan iman itu ditemukan dalam sebuah pengalaman sebuah bangsa yang tidak kemudian sekonyong-konyong terbentuk, tertulis, tidak, tetapi mengalami pemurnian, mengalami sebuah klarifikasi tentang Allah yang bersabda. Nanti dalam surat Ibrani, keterangannya kan begini, Ibrani pasal 1 ayat 1. Pada zaman dahulu, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman sekarang, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya sendiri. Itu loh. Sudah jelas dalam pengalaman Perjanjian Baru, saya beri contoh Ibrani ini, ada yang disebut dengan revelasi suksesif. Tidak sekonyong-konyong, sehingga saudara, kalau saudara kemudian bertanya, hukum-hukum Perjanjian Lama mana yang boleh diterapkan dalam pengalaman iman kita? Jawabannya adalah, semua hukum Perjanjian Lama yang tidak berlawanan dengan hukum yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Revelasi atau pernyataan diri Allah itu bersifat suksesif atau bersifat bertahap, disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk menerima pengalaman revelatif itu. Dalam iman Perjanjian Baru ini, Yerusalem adalah kota kudus. Yerusalem yang baru tidak berada di bumi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Tetapi Yerusalem surgawi, di mana Kristus memerintah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu loh, dalam pengalaman relasional Allah Trinitas. Dari sanalah dia menyalurkan berkat-berkatnya, dan dari sana Kristus akan datang kembali. Santo Paulus berbicara tentang Yerusalem surgawi sebagai ibu kita. Saudara, konteksnya bahasa Indonesia tidak memiliki genus. Genus itu ada dua, ada tiga, ada maskulinum, ada femininum, ada neutrum. Kota, rumah, mobil itu selalu memiliki genus femininum, sehingga kalau kemudian Yerusalem itu sebagai kota, lalu dalam Galatia dikatakan sebagai ibu kita, maka di situ ada aspek keperempuanan atau aspek feminitas, di mana nanti dikatakan Kristus adalah sang mempelai laki-lakinya. Atau kalau saudara satu kali punya kesempatan berziarah ke kota Roma, lalu melihat gereja Basilika Lateran, di Basilika Lateran itu ditulis, ibu dari semua gereja, di mana dari gereja ini mengalir atau berasal semua gereja yang lain. Penulis surat kepada orang Ibrani menunjukkan bahwa dengan datang kepada Kristus untuk keselamatan, orang percaya
tidak lagi datang ke suatu gunung di dunia ini, tidak lagi datang ke sebuah tempat di dunia ini, tetapi ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi itu loh. Kalau Yerusalem surgawi adalah ibu kita, dan itu disebut dalam genus femininum, maka gereja yang memiliki juga eklesia, genusnya femininum, itulah alasan mengapa saudara setiap hari Minggu diminta datang ke dalam persekutuan gereja ini sebagai sang ibu. Gereja sebagai sang ibu, saudara, lalu begini dalam keterangan Tertullianus atau Irenaeus ketika dia melawan heresi. Bagaimana mungkin kamu menyebut Allah sebagai Bapamu kalau kamu menolak gereja sebagai ibumu? Kamu tidak bisa itu loh berrelasi dengan Allah sebagai Bapamu kalau kamu tidak ada dalam relasi dengan gereja yang adalah ibumu, yang melahirkan kamu melalui sakramen baptisme. Kontra heresi dari Tertullianus. Rujukannya dalam surat Ibrani. Maka saudara, kehadiran hari Minggu penting, tapi juga jangan pernah meninggalkan kehidupan paroki, kehidupan wilayah, lingkungan, atau apapun nama yang saudara pakai, blog atau persekutuan-persekutuan yang ada itu loh. Karena memang tidak pernah dalam konteks Katolik iman itu cuma hanya bersifat individual personal, tetapi juga bersifat komunal. Dan sebagai ganti untuk sebuah kota bagi orang percaya di bumi ini, Allah sedang sibuk itu loh, mempersiapkan Yerusalem yang baru. Itu yang untuk mengatakan aktivitas kita hari ini dan hari-hari yang akan datang tentang kesibukan-kesibukan kita. Yang pada suatu hari akan turun dari surga, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kalau saudara aktif dalam kerasulan awam, saudara aktif dalam kerasulan gerejawi, itu sebagai ekspresi sibuk itu loh. Membuat ramai, membuat hingar-bingar itu loh. Pengalaman duniawi untuk mempersiapkan Yerusalem yang baru. Pada hari yang besar itu, ini makna eskatologisnya bagi kita, Yerusalem baru, langit dan bumi baru itu bukan soal penghancuran, bukan soal kiamat yang disebut hancur total, bukan, tapi soal tentang Allah yang hadir yang menggenapi janjinya dulu. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saudara nanti ingat juga, nanti baca lagi ya pembukaan Injil Yohanes ya, Mazmur Injil Yohanes pasal 1. Ia datang ke tengah-tengah kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia dulu. Jadi kata Shekinah berhubungan dengan kata kemah, Allah yang berdiam diri di tengah-tengah umatnya. Kemah itu adalah kemah perjumpaan. Kalau saudara mengalami atau membaca bagian kitab-kitab sejarah, tabut perjanjian yang dibawa dan diletakkan dalam sebuah kemah perjumpaan. Musa yang berjumpa dengan Allah dalam kemah perjumpaan itu. Shekinah, Allah yang berdiam, Allah yang tinggal, Allah yang menyatakan diri. Lalu kita dalam pengalaman gereja Katolik punya tabernakel, pengalaman Allah yang hadir. Itu sebabnya mengapa ketika kita masuk ke gereja kita harus menghormat kepada tabernakel. Ia menjadi Allah mereka. Allah dan anak domba akan memerintah untuk selama-lamanya dari tahta mereka di kota yang kudus ini. Itu dalam kitab Wahyu. Sehingga Pak Saudara ingat kalimat terakhir dalam kitab Wahyu, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus itu. Atau kalau saudara ingat dalam kalimat setelah kalimat institusi dalam doa syukur agung kedua,
Mysterium Fidei itu loh. Wafatmu Tuhan kami kenangkan, kebangkitanmu kami rayakan, kedatanganmu kami rindukan. Jadi kalau saudara mengingat kalimat Ekaristi ini, saudara tentu ingat bahwa kita itu ada dalam sekaligus sudah mengalami, tapi juga sekaligus belum terpenuhi genap seluruhnya itu loh. Dalam doa doksologinya kan, ini. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala macam yang jahat. Sebab Tuhan adalah yang meraja atas semua kejahatan itu. Mengalahkan semua kejahatan. Apa kejahatan yang paling ultim? Kematian. Dan kami tahu bahwa kami harus menghadapi kematian itu. Tapi biarlah agar kami tetap hidup kudus gitu. Agar kami boleh dengan tenang menantikan kedatangan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Lalu kan kita menjawab kan, sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Maka saudara, dalam pengalaman itu, saudara lalu mengucapkan salam damai kan. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, sebab dosa itu berarti kan terputusnya relasi. Tetapi ingatlah iman gerejamu. Apa itu? Gereja yang berharap bahwa akan digenapi kerajaan Allah yang menjadi langit dan bumi baru itu. Dan restuilah kami, agar kami dapat hidup bersatu dengan rukun. Jadi saudara semua, rukun itu menjadi sebuah indikasi iman. Saudara hidup dalam rukun dan damai itu. Dalam rukun dan damai itu, Allah menjadi bagian dari hidup kita bersama dengan sesama kita. Kalau saudara menemukan tidak rukun, geger terus, sudahlah itu indikasi tidak ada roh Allah di situ, tidak ada kehadiran Allah di situ. Inilah alasannya mengapa 2 minggu lalu, saudara masih ingat kan kita ada pekan doa sedunia kan itu loh. Karena memang dalam nasihat Yesus, hendaklah kamu hidup rukun, karena dengan rukun itu orang menjadi tahu bahwa kamu adalah murid-muridku itu loh. Kalau gegeran terus itu indikasi, kata Paulus, buah roh dan buah daging. Nanti itu indikasinya. Coba dilihat diperiksa dalam surat Galatia tadi. Dari semua penjelasan di atas, sekarang kita dapat memaknai dan merasakan vibrasi rohania. Getaran lagu dalam perayaan Minggu Palma. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihat rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Raja damai. Nah, saudara, dengan ini saya bisa mengakhiri pertemuan sore hari ini. Indikasinya apa sih? Indikasi terdalam bahwa iman Kristen ini iman yang bermakna bagi saya. Kalau saudara sampai bisa mengalami damai, ayam tentrem gitu loh, dalam perjumpaan dengan relasional dengan Yesus yang dialami dalam pengalaman hidup gereja. Saudara dicintai, gereja mencoba mewujudkan harapan itu di dalam pengalaman lahiriah sehari-hari, dan juga biarlah gereja tampak hidup dalam hidup saudara, dalam kerasulan saudara yang saudara lakukan.